warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Dona Zamzami, peserta Latsar Angkatan 104 Kabupaten Kebumen. Berikut merupakan video dari laporan aktualisasi saya. Saat menyusun rencana pembelajaran daring, saya menentukan kompetensi dasar yang akan dipelajari siswa kepada kepala sekolah. Saya jelas dalam menentukan KD, sehingga tujuan dalam RPP menjadi jelas dan sesuai. Saya bersama kepala sekolah menentukan KD yang sesuai untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Saya berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai KD dengan bahasa yang sopan dan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya di sini mau konsultasi mengenai kompetensi dasar dan juga rencana pembelajaran yang saya buat. Nah, untuk materi dari rencana aktualisasi saya itu bahasa Indonesia, tapi di dalamnya materinya Indonesia. Setelah menganalisis KD, kemudian menganalisis indikator dari KD yang telah didapatkan. Saya konsisten dalam membuat indikator yang sesuai dengan KD yang sudah ditentukan. Indikator tidak melenceng dari KD. Saya secara mandiri mengembangkan indikator yang sudah saya peroleh dari KD. Dan saya membuat indikator dengan cermat sesuai dengan KD yang ada. Menentukan tujuan pembelajaran, media, dan metode pembelajaran. Saya jelas dengan menentukan tujuan arah dari pembelajaran menjadi jelas dan sesuai. Saya membuat tujuan pembelajaran dengan adil, sesuai ranah kognitif, tanpa membeda-bedakan jenis kelamin siswa. Saya membuat tujuan pembelajaran sesuai dengan kondisi sekolah dan karakteristik siswa. Membuat video tutorial dengan Google Meet merupakan bentuk kepedulian terhadap kesuksesan keberlangsungan pembelajaran. Pembuatan video tutorial yang saya lakukan bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada siswa. Saya membuat video tutorial yang mudah diakses dengan sepenuh hati tanpa merasa merendahkan kemampuan wali siswa yang lainnya. Dalam mengecek kesiapan siswa dan melakukan uji coba, saya yakin dan percaya bahwa siswa mampu melakukan uji coba ini hingga berhasil. Saya bekerja keras dengan mempersiapkan kesiapan siswa dalam pembelajaran melalui uji coba ini. Saya memberikan waktu saya di luar jam kerja dan memberikan layanan sepenuh hati kepada siswa yang melakukan uji coba sebelum pembelajaran dimulai. Mengajari siswa yang kesulitan secara langsung cara menggunakan Google Meet. Saya mengajari siswa secara langsung apabila siswa ada yang kesulitan, merupakan bentuk kepedulian saya terhadap siswa yang tertinggal. Setelah membuat video tutorial dan ternyata ada siswa yang masih kesulitan, maka perbaikan berkelanjutan yang saya lakukan adalah dengan mengajari siswa secara langsung agar pembelajaran berjalan dengan baik. Saya bekerja keras meluangkan waktu saya dan melakukan sedikit tatap muka berkaitan dengan cara menggunakan Google Meet. Membuat media pembelajaran yang menarik berbasis digital dengan aplikasi Canva. Saya menentukan jenis media yang akan dibuat. Saya membuat keputusan media apa yang akan saya buat sehingga media yang akan disajikan jelas arah dan bentuknya. Di sini saya membuat media audiovisual dengan aplikasi Canva yang kemudian saya upload di YouTube. Media yang saya buat
tetap memperhatikan cara belajar siswa, baik audio, visual maupun kinestetik, tanpa membeda-bedakan gaya belajar siswa. Media yang saya pilih jenisnya juga bervariasi dan berinovasi, sehingga siswa tidak bosan dalam pembelajaran. Dalam membuat media pembelajaran dengan aplikasi Canva, saya melakukan uji coba media yang telah saya buat. Saya melakukan uji coba media merupakan bentuk kepedulian saya terhadap keberhasilan media yang telah dibuat. Saya melaksanakan uji coba sesuai dengan media yang sudah saya susun, berarti antara apa yang sudah saya kerjakan dan saya rencanakan saling berintegrasi. Saya melakukan uji coba kepada semua siswa tanpa membeda-bedakan. Setelah media telah diuji coba, saya membagikan media kepada siswa. Saya membuat dan membagikan media dengan menggunakan media yang tidak memakan banyak dana dan sederhana dalam pembuatannya, sehingga tidak boros. Media yang saya buat dan bagikan kepada siswa sangat mudah diaplikasikan, sehingga peserta didik mudah beradaptasi dengan media tersebut, yaitu saya mengupload media yang telah saya buat dalam channel YouTube, di mana para siswa sudah terbiasa dengan YouTube. Membuat media dan kemudian membagikan kepada siswa adalah bentuk kepedulian guru terhadap keberhasilan belajar siswa. Dalam membuat kuis interaktif dengan Wordwall, saya menentukan jenis kuis yang akan diberikan. Saya membuat keputusan kuis secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah saya susun. Kuis yang saya dibuat secara seimbang dengan tetap memperhatikan karakteristik siswa. Karena siswa kelas 3 termasuk siswa kelas rendah, sehingga kuis yang saya pilih adalah kuis untuk siswa kelas rendah. Kuis yang saya buat tanpa adanya syarat atau hal-hal yang seharusnya tidak ada dalam kuis. Kuis yang saya pilih berbentuk kuis menjodohkan antara kata dan juga definisinya. Kuis ini mudah diaplikasikan dan cocok untuk siswa kelas rendah. Setelah saya memilih jenis kuis yang akan saya berikan, yaitu kuis menjodohkan, kemudian saya menyusun kuis dalam aplikasi Wordwall. Saya membuat kuis dengan aplikasi Wordwall merupakan bentuk inovatif yang saya lakukan. Saya membuat kuis dengan aplikasi dengan mempertimbangkan kesederhanaan pembuatan sehingga tidak membutuhkan terlalu banyak dana dan kuis tetap interaktif. Saya membuat kuis dengan bahasa yang mudah dipahami anak dan memperhatikan kosakata yang dipilih agar tetap sopan sesuai dengan kaidah yang benar. Setelah kuis selesai dibuat, saya tidak lupa untuk melakukan uji coba terhadap kuis yang telah saya susun. Saya melakukan uji coba kuis merupakan bentuk kepedulian saya terhadap keberhasilan media atau kuis yang telah saya buat. Saya melakukan uji coba sesuai dengan kuis yang sudah saya susun, berarti antara apa yang sudah saya kerjakan dan saya rencanakan saling berintegrasi. Saya melakukan uji coba kepada semua siswa tanpa membeda-bedakan. Setelah selesai melakukan uji coba terhadap kuis, saya tidak lupa untuk membagikan kuis kepada siswa. Ini ada 5 soal, silahkan kerjakan kelima-limanya. Nah, dilihat dulu. Ya, Mas Angger, silahkan. Biru. Warna biru, syarat makanan sehat yang warna biru. Oke. Dalam membuat soal dengan menggunakan kuisis, saya menentukan jenis soal yang akan diberikan. Saya membuat keputusan soal apa yang akan saya buat dengan aplikasi kuisis. Kemudian, kuis yang sudah saya buat tetap memperhatikan cara belajar siswa. Dalam kuis kuisis, saya menambahkan musik, kemudian saya menambahkan gambar, sehingga siswa bisa belajar secara audio dan juga visual, sesuai dengan gaya belajar siswa. Kuis yang saya pilih, jenisnya bervariasi dan berinovasi sehingga siswa tidak bosan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Kuis tersebut berupa pilihan ganda, sesuai dengan siswa kelas rendah. Menyusun soal sesuai materi dalam Microsoft Word. Sebelumnya, saya telah memilih bahwa bentuk soal yang saya pilih adalah pilihan ganda. Oleh sebab itu, dalam menyusun soal dalam Microsoft Word, saya juga menggunakan pilihan ganda. Saya bekerja keras
dalam membuat soal terlebih dulu dengan menggunakan Microsoft Word. Saya membuat soal yang terintegrasi dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Setelah soal telah disusun dalam Microsoft Word, saya mengubah soal dalam Microsoft Word ke dalam bentuk kuisis dan kemudian dibagikan kepada siswa. Saya disiplin dalam memberikan link kuisis sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Saya memberikan arahan dengan jelas mengenai pengisian soal. Saya memberikan soal berkualitas untuk meningkatkan pembelajaran. Saya bekerja keras dengan berkonsultasi dengan rekan kerja mengenai situs atau Google Site yang akan saya buat. Saya bekerja sama dengan rekan untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan saya berkonsultasi dengan bahasa yang sopan dan santun. Datang di Bermarutu, belajar bersama guru dan ortu. Silakan kalian klik link yang sudah ibu bagikan, kemudian dan kerjakan. Nah, otomatis link tersebut akan mengeling ke kuisis. Membagikan link Google Site Bermarutu kepada siswa. Saya membagikan link Google Site tersebut merupakan bentuk kepedulian saya terhadap keberhasilan belajar siswa. Kemudian dalam saya menyusun, tentu saja link-link tersebut terintegrasi dengan materi-materi sebelumnya. Dan saya tidak membeda-bedakan antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi kami untuk penilaian ini ya katakan saja sudah cukup baik, namun ya ada sedikit, tidak ada yang namanya manusia itu sempurna. Jadi antara kekurangan dan kelebihan banyak kelebihannya, dan ini perlu dikembangkan secara kontinu dalam dunia pendidikan nanti selanjutnya. Bahwa kami sendiri untuk kegiatan ini, terutama latsar tentunya sangat mendukung sekali, karena latsar memang kegiatan yang harus dilalui seorang ASN menuju untuk menjadi PNS yang sesungguhnya. Maka kami perlu mendukung dan memberi support agar nanti bisa menghasilkan tenaga pendidik yang lebih bermutu dan bermanfaat bagi sekolah kami, khususnya bukan bagi bangsa dan negara. Dan berkaitan itu kami sendiri persilakan waktu sebelumnya kalau ada suatu ya mohon untuk izin, dan kami diberitahu akan kegiatannya supaya tidak ada ketimpangan di antara sekolah dengan yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan aktualisasi yang telah dilakukan Bu Dona selaku kelas 3 itu sudah sangat bagus. Hal ini sangat menginspirasi dan memberikan motivasi untuk guru-guru yang lain supaya bisa memberikan inspirasi terhadap anak-anak, memberikan motivasi supaya anak-anak lebih semangat belajar ke depannya. Dan untuk itu supaya anak-anak nanti mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melakukan pembelajaran daring bersama buku. Pembelajaran daring yang dilakukan sangat menyenangkan. Saya senang mengerjakan kuis, menonton video, dan lain-lain. Bu guru telah melakukan inovasi pembelajaran. Saya menjadi semangat dalam belajar. Terima kasih Bu guru, prestasi saya semakin meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuisnya boleh main lagi nggak? Aku suka kuisnya. Untuk guru kelas 3 sedang melakukan
inovasi pembelajaran dengan kuis dan YouTube serta cocokan gambar. Kalau saya sendiri merasa sangat senang karena anak saya dengan adanya kuis itu lebih semangat dan tertarik dengan kuis itu loh. Maksudnya sambil bermain tapi mendapat ilmu, nggak bosan lah, maksudnya kita belajar tapi dengan bermain, terus ilmunya itu ada gitu, nggak cuma main-main. Karena kuis itu kayaknya sangat membantu lah. Kalau menurut saya itu sangat senang